Oke, halo seluruh mitra. Kali ini kita akan bahas program partnership WeBuy. Apa aja sih benefitnya, gimana keuntungannya, dan gimana cara perhitungan benefit dari program ini. Oke. Nah, oke. Kita langsung aja present. Oke, nah jadi partnership program itu apa sih? Apa bedanya dengan mitra-mitra reguler lainnya yang tidak mengikuti program ini? Jadi kalau mitra-mitra reguler lainnya hanya mendapatkan 2 jenis komisi, yaitu 3% dari produk-produk kering dan 7% dari produk segar, maka untuk mitra-mitra partnership adalah mereka yang ingin fokus mempromosikan produk-produk WeBuy, tidak bergabung di kompetitor sejenis, sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang disebut dengan insentif dari program partnership ini. Dari 3 jenis kategori, nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, oleh sebab itu, kata kunci dari partnership sebetulnya adalah bekerja sama secara eksklusif bersama WeBuy dengan fokus mempromosikan produk-produk WeBuy. Nah, ini ada beberapa definisi untuk program partnership agar kita lebih mempermudah nih ke depannya memahami cara perhitungan poin dan insentif dari program partnership. Pertama, mitra-mitra di program ini disebut mitra eksklusif karena eksklusif mempromosikan produk-produknya WeBuy. Kemudian ada yang disebut leader. Leader itu mitra yang bergabung di program ini dan memiliki referral di bawahnya atau kita sebut downline. Nah, ada nanti yang disebut satu tim leader. Nah, satu tim ini adalah kumpulan dari mitra-mitra partnership yang terdiri maksimal dari 2 layer dengan total jumlah maksimal dari tim tersebut adalah 91 mitra. Nah, apa yang dimaksud layer? Layer 1 ini terdiri dari orang-orang mitra yang direferalkan oleh mitra leader. Nah, layer 2 berarti orang-orang yang direferalkan oleh mitra-mitra di layer 1. Nah, dari penjualan mitra-mitra di program partnership ini selain mendapatkan komisi 3% dan 7%, maka akan mendapatkan poin. Poin inilah yang menjadi perhitungan dari hasil konversi penjualan dari mitra-mitra eksklusif, tapi belum diartikan sebagai nilai rupiah. Jadi nanti dari poin ini, poin yang udah kita dapat nanti akan berbentuk uang. Nah, cara perhitungannya gimana? Ini cara perhitungannya. Pertama, ada 3 kategori produk yang akan kita hitung dan konversi menjadi poin. Pertama, kalau penjualannya itu terkait dengan produk-produk FMCG atau produk sembako seperti minyak, beras, Indomie, teh pucuk, dan lainnya, itu setiap Rp30 dihitung 1 poin. Nah, untuk kategori lain selain bahan pokok atau produk kering dan juga buah, itu dihitungnya per Rp10 1. Ini salah. Bener nih. Ulang lagi. Capek-capek. Bentar aku nanti ini. Ini gimana ini? Nah, sekarang kita akan jelaskan perhitungan poin di program partnership. Pertama, kita harus paham 3 kategori yang akan kita konversi ke dalam bentuk poin. Pertama, untuk kategori FMCG atau produk-produk kering seperti sembako, minyak, Indomie, teh pucuk, itu setiap Rp30 dihitung 1 poin. Untuk kategori lainnya, selain FMCG atau produk kering dan juga buah, itu dihitung per Rp10 1 poin. Dan untuk kategori buah, ini konversinya paling besar. Cukup Rp5 aja, itu udah dihitung 1 poin. Nah, dari total belanja dalam 1 bulan, berdasarkan tanggal pengiriman, dari ketiga produk ini, masing-masing dikonversi menjadi poin, kemudian dihitung. Nah, dari poin-poin ini, di sini kita bisa lihat ya, di bagian bawah ada tabel. Ini adalah rentang poin, pengali dari poin tersebut, dan insentif yang bisa kita dapat jika berhasil mencapai rentang poin yang ada di dalam tabel. Misal, jika ada seorang mitra mencapai poin 300.000 poin, maka ada di rentang kedua. Rentang pertama, ini kan jika poinnya itu ternyata kurang dari 200.000, berarti
mitra tersebut tidak mendapatkan insentif apapun di program partnership. Jadi hanya mendapatkan komisi utama dari 3% dan 7%. Itu komisi pokok dari produk yang dijual. Nah, sementara kalau bergabung di program partnership, minimal poin yang harus didapatkan untuk mendapat insentif itu harus mencapai minimal 200.000 poin baru bisa mendapat minimal insentif 40.000. Nah, jadi kalau tadi contoh kasusnya itu ada mitra yang mendapatkan hasil konversi poin pribadinya itu 300, maka pengalinya 20%, jadi 300 kali 20% sama dengan 300 dibagi 5, itu 60.000 gitu. Jadi di sini ini adalah data rentang poin. Rentang ini menentukan berapa pengali untuk mendapatkan insentif di samping kanannya gitu. Jadi dari poin caranya dikonversi ke dalam nominal rupiah itu dikali pengali insentif. Oke. Nah, biar gak bingung, itu hal dasar yang perlu dipahami dari program partnership, yaitu pencapaian poin. Karena kalau kita udah tahu perhitungan poin seperti apa, kita bisa menentukan mau dapat insentif berapa, berarti pengalinya berapa, dan poin yang kita dapatkan di setiap bulan itu harus berapa. Gitu. Jadi lebih mudah. Nah, kita lanjut. Ini simulasi perhitungan insentif. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, satu pohon itu terdiri dari 2 layer, atau satu tim leader itu terdiri dari 2 layer. Layer pertama dan layer kedua. Nah, cara perhitungan poin di program partnership itu dimulai dari layer kedua yang paling bawah. Kenapa? Karena di layer 2 ini adalah layer dari daftar mitra yang diputus perhubungan dari mitranya. Jadi kalau layer 2 ini mereferalkan kembali orang-orang di bawahnya, yaitu layer 3, maka layer 3 tidak masuk dalam pencapaian tim leader A berikut. Gitu. Jadi kita hitung dari layer A dulu. Oke, nah dihitung dari layer 2, karena layer 2 ini hanya berkontribusi dari penjualan pribadi mereka. Gitu. Sementara nanti untuk layer 1 di sini, karena ada mitra B yang memiliki referral di bawahnya, maka kontribusi poin dari mitra B terhadap tim A ini adalah poin tim, karena dia memiliki tim yang termasuk dalam perhitungan tim A. Gitu. Nah, coba kita langsung hitung. Contohnya nih, dari layer kedua, ada mitra E dan F dengan total pembelanjaan. Yang mitra E, produk lainnya itu 6 juta. Yang mitra F, produk FMCG atau keringnya itu 6 juta. Maka gampang. Langsung aja 6 juta lainnya, ini tadi per 10 rupiah 1 poin. Jadi 6 juta dibagi 10, 600.000 poin. Berarti insentif mitra E di tim ini adalah 600.000 poin ada di rentang yang berwarna ungu. Pengalinya 30%, maka 600.000 kali 30%, 180.000. Nah, ini insentif mitra E dari program partnership. Yang kedua, mitra F, karena dia FMCG atau produk kering, setiap 30 rupiah 1 poin. Jadi 6 jutanya dibagi 30, berarti dapat 200.000 poin. Nah, 200.000 poin ada di area yang warna biru. Pengalinya 20%. Jadi 200 kali 20%, 40.000. Ini insentif mitra F. Jadi kita sekarang udah tahu nih mitra E dan F ini punya kontribusi poinnya 600 dan 200.000 dan ini masing-masing insentif yang mereka dapat. Nah, itu udah di layer kedua. Nah, sekarang kita maju ke layer atasnya, yaitu layer 1. Kita mulai dari mitra B yang memang dia bertindak sebagai leader juga nih di sini, tapi leadernya dari 2 orang mitra E dan F. Nah, ternyata mitra B ini total penjualan produk lainnya 10 juta. Berarti, nah gimana nih cara perhitungannya? Cara perhitungannya adalah kita jumlahkan total penjualan dari satu tim leader B ini, yaitu B, E, dan F. Nah, berapa kita mulai dari FMCG? FMCG 6 juta dari mitra F saja. 6 dibagi 30, karena per 10, per 30 rupiah FMCG itu 1 poin, ingat. Jadi 6 juta bagi 30, 200.000 poin. Untuk kategori lainnya, tim BEF ini ada 10 dan 16 juta. Kita jumlahkan jadi 16 juta. Berarti dibagi 10, 16 dibagi 10, 1,6 juta poin. Maka total poin yang dicapai dari tim B, yaitu BEF, adalah 1,8 juta poin. Kita lihat berapa insentif dari satu tim B ini. 1,8 juta poin ada di rentang warna biru ini.
pengalinya 40%. Berarti 1,8 juta dikali 40 sama dengan 720.000. Nah, kita sudah tahu nih sekarang bahwa total insentif dari satu tim B yang terdiri dari BEF itu 720.000. Kira-kira pertanyaannya, berapa insentif yang didapat oleh mitra B? Nah, maka caranya gampang. Karena kita udah tahu total dari ketiga orang ini insentifnya itu 720, sementara kita tadi udah hitung E dan F itu berapa, tinggal kurangi. Jadi 720 dikurangi perhitungan dari insentif mitra E tadi berapa? 180.000 dikurangi insentif dari mitra F. Berapa tadi? 40.000. Jadi sisanya adalah berapa sisanya? 500.000. Nah, inilah yang menjadi hak atau jumlah insentif yang berhak didapatkan oleh seorang leader mitra B. Oke? Jadi paham ya? Jadi di sini prinsipnya adalah seorang leader akan mendapatkan hasil insentif dari hasil jerih payahnya mengelola orang di bawahnya. Makanya di sini sebetulnya tim leader B ini tidak mengambil hak dari penjualan E dan F, tapi dia mendapatkan hak dari insentif total penjualan satu tim. Sementara mitra E dan F yang di bawahnya itu mendapatkan hak pribadi saja di tim A ini, karena di tim A ini layer 2 hanya dihitung dari poin pribadinya saja. Tapi nanti sebetulnya mitra E dan F bisa mendapatkan lebih besar insentifnya. Dengan cara apa? Dengan cara mereferalkan orang lain di bawahnya. Jadi nanti hasil akhir dari insentif E dan F bisa lebih dari 180 dan 40.000. Asalkan punya referral di bawahnya yang nanti masuk pencapaian mereka sebagai seorang leader, tapi tidak masuk ke pencapaian tim A gitu. Oke. Nah, ini kita baru selesai nih di layer 1 untuk mitra B. Kita lanjut ke mitra C dan D yang ada di layer 2 tapi nggak punya siapa-siapa. Kita lihat. Nah, mitra C dan D ternyata total pembelanjaannya sama, 15 juta produk lainnya. Gampang banget, 15 juta langsung bagi 10, 1,5 juta. 1,5 juta itu ada di rentang pengali 40%, langsung dikali berarti 1,5 dikali 40%, hasil akhirnya 600.000. Jadi untuk mitra C dan D ini, meskipun ada di layer 2, tapi mereka insentifnya dari insentif pencapaian penjualan pribadi saja. Kenapa? Karena mereka tidak punya mitra di bawahnya, tidak punya referral atau downline. Jadi meskipun mereka bergabung di partnership, mereka hanya mendapatkan insentif tambahan dari pencapaian penjualan pribadi komunitasnya. Berbeda dengan B, yang ada di layer 2, tapi karena mempunyai referral di bawahnya atau downline, jadi insentif dia lebih besar jika dihitung atau dibandingkan dengan pencapaian pribadi dia yang hanya 10 juta lainnya. Gitu. Oke? Clear ya? Jadi mulai dihitung dari layer paling bawah dulu, yang memang kita putus rantai mitranya untuk tim A, langsung maju ke layer 2. Nah, sekarang kita penasaran kan, berapa sih insentif yang didapat oleh mitra A sebagai ketua utama di tim A ini? Kita lihat. Nah, ini mitra A, ternyata total penjualan pribadinya 25 juta dari produk lain. Nah, coba kita lihat di sini. Seperti biasa, karena ini kita akan mulai menghitung total pencapaian poin dan insentif dari tim A, maka kita hitung semua poinnya, mulai dari kategori FMCG dan lainnya, ya. Nah, sekarang FMCG dulu, karena FMCG atau produk kering hanya dimiliki oleh mitra F, jadi di sini cukup mitra F aja, 6 juta bagi 30, 200.000 poin, dan kategori lainnya dari mitra A, B, C, D, dan E itu kita jumlah, ternyata totalnya 71 juta, kita bagi 10, maka total poinnya dari kategori lain itu 7,1 juta. Nah, gimana nih sekarang? Kita udah punya 2 jenis poin, dari FMCG dan produk lainnya. Kita jumlahin, 200.000 ditambah 7,1 juta poin. Jadi, total poin dari tim A, 2 layer ini adalah 7,3 juta poin. Kalau kita lihat ke tabel, 7,3 juta poin ada di rentang berikut. Pengalinya 65%. Berarti 7,3 dikali 65%. Hasilnya, insentif dari satu tim A yang terdiri dari A, B, C, D, E, F itu 4,745 juta. Nah, pasti penasaran kan? Jadi berapa nih
insentif yang didapat oleh mitra A. Jadi, insentif yang didapat oleh mitra A sama perhitungannya dengan cara menghitung insentif mitra B. Dikurangi dari semua orang yang di bawahnya. Berarti 4,745 juta dikurangi insentif mitra B 500, dikurangi insentif mitra C 600, dikurangi insentif mitra D 600, dikurangi insentif mitra E 180.000, dan terakhir dikurangi insentif mitra F 40.000. Maka hasil akhirnya adalah 2,825 juta. Nah, inilah yang menjadi hak untuk mitra A sebagai seorang ketua tim dari tim A ini. Gitu. Kebayang ya? Jadi sebetulnya tidak ada dicurangi. Karena di sini bagi mitra-mitra yang memang penjualannya tinggi secara pribadi, pasti akan mendapatkan poin yang besar dari pencapaian pribadi saja. Tapi untuk mitra-mitra yang memang punya kekuatan lebih dalam mengelola orang, dalam mengelola mitra, maka insentifnya juga akan lebih besar karena hasil dari kerja kerasnya dalam membina mitra-mitra di bawahnya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Konsep dari perhitungan poin program partnership ini memastikan agar mitra-mitra yang memang punya usaha lebih, entah itu menjual dalam jumlah yang setinggi-tingginya di komunitas sendiri, atau bagi mitra-mitra yang mengumpulkan lebih banyak mitra-mitra potensial untuk jadi referralnya, maka kedua jenis orang ini akan mendapatkan poin paling tinggi karena punya usaha lebih dibanding mitra-mitra lainnya yang hanya mungkin berdiri sendiri, dibina orang lain tapi tidak membina siapapun. Atau mungkin mitra-mitra yang mereferalkan tapi tidak berupaya untuk menggerakkan dan mengembangkan mitra-mitra di bawahnya. Jadi intinya fokus pada target pribadi ingin mencapai poin berapa, tapi juga untuk mendapatkan insentif yang lebih besar, ajak mitra-mitra lain yang lebih potensial untuk berjualan dengan sebanyak-banyaknya juga. Gitu. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus dari hasil pencapaian bulan Juni. Coba kita lihat ya. Nah, oke, mungkin di sini ada mitra yang mau bertanya nggak? Nah, dari skema umum nih, tadi kan masih teori ya, teori gimana cara perhitungan poin. Jadi dari satu pohon dihitung dari bawah dulu, terus naik ke atas, baru nanti paling atas itu udah hasil akhir atau dari hak dari mitra A sebagai ketua tim. Apa namanya? Oke, nah sekarang saya mau lihat. Oke, bagi mitra yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan muncul, kita lihat contoh tim dari N dan N Cilibeli. Nah, di sini kita lihat untuk tim N dan N Cilibeli, ini GMV ini adalah total belanja. Total belanja komunitas N dan N Cilibeli itu 30,7 juta. Ternyata produk FMC-nya 18 juta. Untuk produk others kalau atau lainnya itu 8,8 juta dan produk buahnya 3,9 juta. Nah, di sini poin self atau poin pribadi didapatkan berdasarkan FMCG dibagi 30, others dibagi 10, dan buah dibagi 5 sesuai tadi perhitungan poin. Dapatlah poin pribadi. Jadi sebetulnya Bu N dan N Cilibeli ini kalau dia berdiri sendiri, tidak memiliki tim di bawahnya, Bu NN ini mendapatkan insentif sejumlah 906.000. Tapi kenapa ternyata di sini ada poin tim? Berarti tim N dan N Cilibeli ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi punya layer 1 atau bahkan mungkin layer 2. Makanya di sini poin pribadi dan poin tim nilainya berbeda, justru lebih besar. Berarti banyak banget nih timnya Bu N dan N Cilibeli. Nah, kalau kita lihat, ini kan poin tim tadi. Seperti yang contoh kita lakukan sebelumnya, poin tim itu poin yang tadi kita hitung dari semua penjualan A, B, C, D, E, F. Nah, ini keluarlah poin tim. Insentif tim tadi setelah kita jumlahkan total penjualannya, dikonversi ke poin, kita lihat pengalinya berapa, keluarlah
insentif dari satu tim. Ternyata insentif dari satu timnya Bu N dan N Cilibeli ini 8,8 juta. Dan ternyata juga Bu N dan N Cilibeli ini berhasil mendapatkan insentif pribadinya 5,2 juta. Lihat, besar banget kan? Jika N dan N Cilibeli ini berdiri sendiri, sebetulnya insentifnya hanya 900.000, kurang dari 1 juta. Tapi karena mengelola tim yang cukup banyak, bahkan layer 1 dan layer 2, insentifnya itu naik jadi 5,2 juta. Naik berapa kali lipat tuh? 9 kali 6, 54. Hampir 6 kali lipat. Itulah sebetulnya kekuatan dari tim partnership. Jadi kuncinya adalah kerja sama tim. Jika kita punya kelebihan mengelola orang, mengelola tim, mengelola mitra, mengajari mereka, mendampingi mitra lain, maka gabunglah bersama program partnership dan ajak sebanyak mungkin mitra-mitra. Gitu. Ajarkan juga mitranya untuk mengajak sebanyak mungkin teman-teman mereka agar mereka mendapatkan penghasilan tambahan bukan hanya dari pencapaian pribadi, tapi hasil jerih payah dari mengelola orang lain. Ini kita bisa lihat ya, berapa sih timnya Bu N dan N Cilibeli ini. Kita lihat timnya Bu N dan N Cilibeli, ternyata ada 9 orang di layer 1. Terdiri dari DR Cilibeli, Avadim, Samnara, Cat Kitchen, Diamart, hingga Siva Michel Team. Ternyata ada 9 tim di bawah N dan N Cilibeli. Jelas saja ya, ternyata poinnya besar banget satu tim. Kita lihat lagi, gimana kita lihat layer kedua. Layer kedua ada di sebelah sini. Apakah N dan N Cilibeli ini memiliki tim di layer 2? Kita lihat. Ternyata ada 11 orang. Wow. Berarti N dan N Cilibeli ini strukturnya, di atasnya N dan N Cilibeli sebagai mitra A, yang B, C, D, ini ada 9 mitra di layer 1, dan layer 2-nya ada 11 mitra. Wah, kebayang ya, berarti totalnya 9, 11 sama Bu N, jadi totalnya 21 orang. Masih banyak kesempatan untuk melengkapi 91 orang di timnya N dan N Cilibeli. Baru 21 dari 91, berarti masih 70 orang. Oke, itu contoh dari perhitungan N dan N Cilibeli ya di bulan Juni. Kita lihat pertanyaan. Udah banyak pertanyaan nih. Mbak Handai, kalau saya nggak pinter cari bawahan, apakah saya bisa gabung dengan partnership? Bisa banget. Contohnya siapa? Contohnya adalah Hilyah Berkah dari Tangerang nih. Hilyah Berkah ini mitra jagoan andalan yang bisa menjual banyak banget produk-produk kering, tapi tidak ada niatan untuk mencari referral. Jadi meskipun dia nggak punya niat atau nggak punya teman untuk dijadikan referral, tapi dia punya semangat tinggi untuk meraih penjualan yang tinggi. Maka gabunglah di program partnership dan cari mentor yang cocok, yang bisa mengajarkan. Contohnya di sini Bu Hilyah Berkah itu merupakan referral atau downline dari Sarifah Mart. Nah, gitu ya. Ini saya langsung kasih contoh ya. Kita cari Hilyah Berkah. Apakah betul Hilyah Berkah ini tidak memiliki tim di bawahnya atau tidak memiliki downline? Nah, ini Hilyah Berkah merupakan tim dari Sarifah Mart, jadi atasannya atau yang mereferensikan ada Sarifah Mart. Belanjanya betul besar banget, 250 juta. Kita lihat poin pribadi dan poin tim. Nah, coba mitra, bunda-bunda semua bisa dilihat. Poin pribadi atau self poinnya Hilyah Berkah 8,4 juta. Kita lihat di poin timnya sama nilainya 8,4 juta. Artinya kalau ada mitra yang nilai poin pribadi dan nilai poin timnya sama, berarti dia berdiri sendiri, nggak punya bawahan. Jadi cuma dikelola atau referalkan oleh orang lain di program ini. Oke, terjawab ya. Itu satu. Jadi meskipun bunda-bunda, saya nggak bisa nih cari bawahan, nggak apa-apa, gabung aja. Karena kesempatan di sini adalah mendapatkan mentor dari mitra partnership yang sudah bergabung. Sehingga kalau dapat mentor kan lebih enak sharingnya, fokus gimana cara meningkatkan penjualan pribadi, dan bisa mendapat insentif yang besar juga dari penjualan pribadi. Gitu. Nah, kita lihat pertanyaan kedua. Mbak Handai, kalau saya mau dapat insentif banyak, apakah saya harus jadi mitra paling atas atau mitra A? Bisa iya, bisa tidak.
Sebetulnya kalau mitra-mitra di sini pengen jadi mitra A atau mitra yang memiliki bawahan, itu semua mitra bisa jadi mitra A, meskipun ada di layer 1, di layer 2. Kenapa? Karena setiap mitra itu berhak memiliki satu tim berjumlah 91 orang. Nah, tapi nanti saya rugi dong. Saya ngambil banyak orang, tapi yang untung mitra yang ada di dua layer di atas saya. Enggak, tenang aja. Karena tadi kita udah batasin, satu tim itu atau mitra A ini hanya dihitung maksimal 2 layer. Gitu. Hanya dihitung maksimal 2 layer. Jadi kalau kita nanti ngelola lebih banyak orang di bawahnya, tapi kita punya di atas itu sampai layer ketiga, itu nggak akan berpengaruh ke mereka. Nah, tapi apakah selama kita jadi mitra A, memang paling besar insentifnya? Enggak. Kita lihat contohnya ya. Enggak selamanya mitra A itu selalu mendapatkan insentif paling besar dibanding timnya. Saya bakal kasih contoh. Ini kita lihat, ini ya, saya tahu ada mitra namanya Salsabila Mart. Ini Ibu Salsabila Mart ini, merupakan downline dari Cantik Nada. Oke. Salsabila Mart kita lihat dulu nih. Salsabila Mart insentifnya itu insentif akhirnya 1,9 juta. Nah, dan saya kasih bocoran, Ibu Salsabila ini adalah orang yang mereferensikan Sarifah Mart. Apakah Salsabila Mart ini pencapaian insentifnya lebih besar daripada Sarifah Mart? Kita lihat. Nah, kan di sini kelihatan bahwa Sarifah Mart ini adalah referral dari Salsabila. Penjualannya lebih besar, 417 juta. Dan hasil akhir insentifnya adalah 13 juta. Artinya apa? Artinya di sini tidak selamanya mitra A itu mendapat insentif yang lebih besar dibanding mitra-mitra di bawahnya. Seperti saya tadi sebutkan, bahwa di partnership ini memastikan mitra-mitra yang berusaha lebih, entah itu dari segi penjualan pribadi atau dari segi mengelola orangnya paling banyak, mereka lah yang akan mendapat insentif paling tinggi. Jadi nggak selamanya mitra A atau yang jadi leader itu insentifnya lebih besar. Buktinya di sini ada Bu Salsabila sebagai mitra A yang mereferensikan Sarifah Mart sebagai orang di layer satunya, insentifnya justru Salsabila lebih kecil, 1,9 juta dibanding Sarifah Mart ya insentif akhirnya itu 13 juta. Oke? Jadi clear ya, tidak selamanya mitra A itu mendapat insentif paling besar. Jadi bergantung penjualan pribadinya apakah kencang atau enggak, atau berapa banyak mitra yang kita kelola. Nah, Mbak Handai, pertanyaan ketiga, kalau saya belanjanya buah berarti paling untung ya? Betul banget. Karena buah itu, ini saya bakal liatin lagi. Buah ya, saya bakal perlihatkan materi buah nih. Nah, buah itu setiap Rp5 itu 1 poin. Nah, setiap Rp5 1 poin. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita dalam 1 bulan bisa berjualan 10 juta buah. Berarti 10 juta cukup bagi Rp5, dalam artian kita dapat 2 juta poin. 2 juta poin ada di rentang yang mana nih? 2 juta poin ada di rentang 40% pengalinya. 2 juta dikali 40%, 800.000. Bayangkan. Berarti 8% itu insentifnya. Dan karena ini program partnership yang sifat insentif pengalinya itu grading atau bertingkat, makin besar poin yang kita dapatkan, maka pengalinya makin tinggi, insentifnya makin besar persentasenya gitu. Jadi buah itu paling menguntungkan. Oke? Nah, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Apakah ada perbandingan komisi mitra yang hanya belanja sendiri dengan yang mengelola mitra lain di bawahnya? Oh ya tadi ya, contohnya perbandingan komisi. Kalau komisi, sebetulnya komisi utama produk itu nggak ada bedanya. Komisi utama itu 3% dan 7%. Bedanya kalau ada mitra yang hanya belanja sendiri, berarti dia cuma dapat insentif dari poin pribadi yang didapatkan dari penjualan pribadi. Tapi kalau mitra yang mengelola orang lain, mitra lain di bawahnya, dia akan mendapatkan yang namanya poin dan insentif tim. Dan itu nilainya pasti lebih besar dari poin pribadi. Gitu. Oke, yang terakhir nih.
Mbak kalau saya mau dapat insentif 5 juta, saya harus belanja berapa banyak? Ini saya kasih studi kasus ya. Oke, saya akan mulai share screen. Ini. Kita akan buat simulasi. Nah, saya punya template khusus nih. Kalau mitra-mitra di sini, oh Mbak saya mau insentif 5 juta. Bisa banget. Kita lihat di sini ada kolom studi kasus. Nah, ini ada contoh punya Salsabila Mart ya, tapi kita sekarang akan copy. Ini kita kasih contoh, misalkan di sini nama komunitasnya Handayani. Handayani Store. Saya juga punya komunitas di sini. Nah, Handayani Store. Misalkan ya, minimal insentif yang saya dapat. Oke, sebentar. Oke. Kita perbesar ya. Oke, nah. Oke. Ini kita lihat ya, contoh nih. Ada pertanyaan tadi, Mbak Handai, saya mau dapat insentif 5 juta. Gimana caranya? Ada dua cara. Sekarang, kalau mitra yang tanya tadi adalah mitra yang saya percaya dengan kemampuan sendiri. Jadi saya mau fokus dengan penjualan pribadi tanpa memperhatikan poin yang didapat dari tim. Oke, misalkan ya, ini kalau bunda-bunda semua punya target 5 juta, tapi 5 jutanya itu insentifnya adalah berdasarkan dari pencapaian pribadi sendiri. 5 juta. Kita lihat, 5 juta ini ada di pengali berapa ya? Kita lihat. Nah, nih kita lihat. Insentif 5 juta ada di rentang pengali 65%. Oke? 65%. Berarti di sini akan saya cantumkan. Pengalinya harus 65%. Oke, nah 65%. Oke. Nah, berarti minimal poin, kalau ternyata saya mau fokusnya di produk FMCG, maka target saya gampang. Tinggal 5 juta dibagi 65%. Sebentar, teman-teman. Sorry. Sekarang kita hitung minimal poin dulu ya. Kan target insentif kita 5 juta nih. Pengalinya berarti harus di rentang 65%. Berarti poinnya kalau dikali 65 harus 5 juta. Jadi 5 juta kita bagi 65%. Berarti poin yang harus kita kumpulkan 7,6 juta poin minimal. Oke? Nah, sekarang kita breakdown atau kalkulasikan ke kategori FMCG. Kita kasih warna oranye. Kategori lainnya ini saya tulis sayur, daging, ikan, telur, dan buah. Nah, kita lihat nih. Kalau ternyata ada mitra yang saya mau fokus di bahan pokok saja cukup. Berarti bahan pokok itu kan dibagi 30. Berarti ini yang minimal poin ini harus dikali 30. Wow, 230 juta. Ini target kalau ternyata ada mitra yang ingin berdiri sendiri, insentifnya pengennya 5 juta, tapi pengennya jualan produk sembako aja. Berarti 230 juta nih, kalau mau fokus jualan sembako. Terus kalau kategori lainnya, karena kategori lainnya itu dibagi 10 rupiah, berarti 7 juta poin ini kita kaliin 10. Berarti, nah, mitra-mitra yang mau dapat insentif 5 juta dari pencapaian sendiri, tanpa mau mereferkan orang lain, tapi mau fokusnya jualan sayur, daging, ikan, dan telur, berarti fokus di penjualan 76 juta. Nah, beda lagi dengan mitra yang, oh Bandai, saya mau fokus jualan buah aja, pribadi, nggak perlu mikirin tim di bawah, karena saya mau berdiri sendiri nih. Berarti, yang poin 7,6 juta ini, kita kali 5 saja, karena per 5 rupiah itu poin. Cuman berapa ini?
Cuma 38 juta. Oke. Ini saya kasih ini ya. Nah, jadi cuma 38 juta. Oke. Nah, ini apakah semua ini harus dicapai, Mbak Handai? Enggak. Jadi, ini adalah minimal penjualan jika ada mitra yang ingin fokus mendapatkan insentif 5 juta hanya dari pencapaian pribadi. Kalau yang satu ini, mitra yang mau fokus di produk sembako. Kalau yang kedua, mitra-mitra yang mau fokus di produk lainnya. Kalau yang ketiga, mitra-mitra yang mau fokus di kategori buah. Nah, pertanyaan selanjutnya, oh Mbak Handai, kalau saya sih nggak gitu. Saya udah berani menjual ketiga jenis produk dan saya udah tahu masing-masing targetnya. Bisa banget. Jadi di sini bisa lebih kecil. Misalkan, oh Mbak Handai, saya target produk sembakonya sebetulnya sanggupnya itu 100 juta. Nah, nanti kita kalkulasikan 100 juta ini tinggal dibagi 30 berapa poin, terus percaya dirinya untuk kategori lainnya berapa juta. Oh, saya percaya diri nih Mbak Handai bisa 30 juta untuk kategori lainnya. Kalau kategori buah saya mau 10 juta. Nah, maka kalau ternyata kemampuan mitra di angka segini, maka kita bisa adjustment ya. Dalam artian, kalau memang kita targetnya itu di penjualan dulu, bukan di insentif, nah dari poin-poin ini kita tinggal hitung. Kalau memang ada mitra yang, Mbak Handai, saya mau target bulan Juli nanti penjualan sembako 100 juta. Produk sayur daging ikan 30, terus kayaknya saya jualan buahnya 10 juta deh. Itu saya dapat poinnya berapa ya kalau dari pribadi? Tinggal bagi aja. Ini, oh sorry, kita jangan pakai di sini ya. Kita hitung di sini poin. Nah, poinnya maka dari 100 juta ini dibagi 30. Terus yang bawah dari 30 juta ini dibagi 10. Nah, dari 10 juta ini dibagi Rp5 saja. Nah, ini ingat, ini masih poin ya. Kita hapus dulu rupiahnya. Ini masih poin. Nah, ini masih poin. Nah, poin ini kita jumlahkan. Kalau memang ada mitra yang punya target penjualan, itu lebih enak lagi. Tinggal hitung, wah, poinnya ada di berapa nih? Poinnya ada di, wow, ini lebih besar, 8,3 juta poinnya. Wih, luar biasa banget. 8,3 juta poin ada di rentang 65% dikali 65%. Kita bisa tahu insentifnya berapa. Berarti total poin pribadi ini dikali 65%. Wow, berapakah insentifnya? 5.416.000. Itu insentif dari mitra yang kedua, yang ini. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan mitra-mitra sini, oh Mbak Handai, gede juga ya targetnya. Makanya sebetulnya kuncinya adalah sebetulnya kalau misalkan kita cukup aja minimal insentif dari pencapaian pribadi itu di angka 1 sampai